Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-20, kita akan menemukan kalau perintah ke-6, ke-7, dan ke-8 hanya terdiri dari 6 kata saja, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Sangat straightforward dan to the point. Dan saya percaya banyak dari kita merasa kita sudah memenuhi ketiga perintah ini. Atau paling tidak kita merasa tidak ada masalah. Perasaan seperti ini persis seperti apa yang dirasakan juga oleh orang Farisi di zaman Yesus. Mereka percaya mereka sudah memenuhi ketiga perintah ini. Dan mereka membenci Yesus dan akhirnya menyalibkan Yesus. Salah satu alasannya adalah karena Yesus terang-terangan mengatakan kalau mereka belum sepenuhnya memenuhi perintah-perintah ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ternyata menerapkan standar yang lebih tinggi terhadap perintah ke-6, ke-7, dan ke-8 ini. Dalam salah satu khotbahnya yang dicatat di Injil Matius pasal ke-5 sampai dengan ke-7, biasa kita kenal dengan khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan paling tidak dua hal. Yang pertama, kalau perintah ke-6, ke-7, dan ke-8 ini bukan sekedar soal tindakan yang di luar dan yang terlihat mata saja. Tapi terlebih dari itu, ini adalah soal hati, pikiran, dan hasrat yang tidak terlihat. Dan yang kedua, bahwa setiap ada larangan negatif seperti jangan, maka implikasi positifnya atau yang berlawanan berlaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita teliti setiap perintah ini satu persatu. Perintah ke-6, jangan membunuh. Ternyata bukan sekedar jangan membunuh secara fisik, tapi juga jangan menyimpan kepahitan, kemarahan, atau dendam di dalam hati. Jangan mencaci maki sampai melontarkan perkataan yang merendahkan harga diri seseorang. Dan jangan menganggap seseorang tidak berharga, meskipun itu muncul hanya di dalam hati kita saja. Bagi Tuhan Yesus, ketika kita memiliki hati atau pikiran seperti ini, dan ketika mulut kita membuat sakit hati seseorang, kita sudah tidak mentaati perintah jangan membunuh. Lalu apa implikasi positifnya atau apa yang seharusnya kita lakukan? Tuhan Yesus mau kita memiliki hati yang mudah mengampuni, panjang sabar, dan mengutamakan damai dalam relasi dengan sesama. Tuhan Yesus mau setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang keluar dari hati yang mengasihi. Matius 5 ayat 43 sampai 48 bahkan mencatat kalau Tuhan Yesus mau kita bukan hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita atau mengasihi kita, tapi mengasihi musuh kita juga, mengasihi mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Mengapa? Karena kita dahulu juga musuh Allah, tapi Allah mengasihi kita. Sekarang bagaimana dengan perintah ke-7, jangan berzina? Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan berzina artinya bukan sekedar jangan berzina secara fisik saja, tapi juga jangan berzina dalam hati, pikiran, dan hasrat kita. Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal yang ke-5 ayat ke-27, setiap orang yang memandang perempuan atau lawan jenis hingga menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu apa implikasi positifnya? Bagi kita yang sudah menikah, kita diminta setia kepada pasangan, bukan hanya lewat tindakan yang terlihat di luar saja, tapi juga setia kepada pasangan di dalam hati. Sadar kalau pernikahan itu adalah suatu ikatan janji yang dipersatukan Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak bercerai secara fisik saja itu tidak cukup, saudara-saudara. Tidak bercerai karena kita masih tinggal satu rumah, satu kamar, satu ranjang, itu tidak cukup.
Tuhan mau kita tidak bercerai di dalam hati dengan pasangan kita. Bagi kita yang belum menikah, kita diminta untuk menjaga hati kita agar tetap kudus. Sadar kalau seksualitas adalah pemberian Tuhan yang indah, tapi harus dalam koridor lembaga pernikahan. Buang atau jauhkan segala hal yang bisa membuat kita berzina di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus bahkan dengan keras mengatakan, kalau yang dapat membuat kita berdosa itu mata kita, maka cungkilah. Dan kalau itu tangan kita, maka penggalah. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa berzina di dalam hati. Terakhir, perintah yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita memiliki hati seperti seorang pencuri saja, maka kita sudah memiliki kualifikasi sebagai pencuri. Jadi hati seperti apa yang dimiliki oleh seorang pencuri? Jawabannya hati yang tidak percaya atau tidak mau percaya pada pemeliharaan Tuhan. Dan ini mengakibatkan seseorang menjadi rakus, cemas, khawatir yang berlebihan, materialistis, dan tidak pernah merasa cukup. Lalu apa implikasi positifnya? Tuhan Yesus mau kita percaya sepenuhnya bahwa Dia yang sudah mati dan bangkit untuk kita, Dia juga peduli dan mau memelihara hidup kita. Matius 6 mencatat, kalau burung di udara dan bunga bakung di ladang saja Tuhan pelihara, bukankah kita lebih berharga dari mereka? Tuhan Yesus mau kita menjadi sangat murah hati, dalam arti tidak mengumpulkan harta untuk kepentingan kita sendiri dan tidak menahan apa yang ada pada kita untuk kebaikan dan manfaat orang lain. Saudara-saudara, dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita seharusnya sadar bahwa kita tidak sanggup memenuhi standar yang Dia tetapkan karena Dia melihat hati kita. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus sendiri juga yang sudah memenuhi semua tuntutan dari perintah-perintah ini dengan sempurna untuk kita. Ketaatan dan kebenaran Kristus ini kemudian ditransfer kepada kita yang percaya. Sehingga kita ketika Allah Bapa melihat kita, yang Dia lihat adalah kebenaran dan ketaatan Kristus. Hari ini meskipun kita masih gagal untuk dengan sempurna memenuhi tuntutan dari perintah-perintah ini, kita tidak takut karena kita yakin Allah tidak mungkin menolak kita. Allah tidak mungkin menolak kita karena sejak awal kita diterima juga bukan karena ketaatan kita, tapi karena anugerahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita